Lo lagi mau beli mobil? Atau lo udah punya, tapi tiap bulan kerasanya kayak makin berat? Bingung gak sih di kondisi sekarang ini? Mobil apa yang actually masuk akal? Saat video ini direkam, kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Harga Pertamax Turbo per Juni 2026 sudah Rp20.750 per liter. Bahkan harga Pertamax pun udah naik jadi 16 ribuan rupiah per liter. Dan industri otomotif sendiri udah ngomong secara terbuka bahwa ada tekanan biaya yang nyata. Tonton sampai habis, karena segmen terakhir adalah yang paling jarang dibahas. Dan menurut gue, justru yang paling worth it buat tahun ini. Selamat datang kembali di channel Chef Lims. Kali ini gue akan bahas daftar mobil yang ya lo bisa tanya Mbak Google sendiri deh. Gue akan kasih lo cara berpikir yang benar soal beli mobil di kondisi ekonomi kayak sekarang. Dan ada beberapa angka yang jujur bikin gue kaget waktu gue hitung sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Sebelum gue kasih rekomendasinya, gue perlu jelasin dulu kenapa situasi sekarang lebih kompleks dari sekadar ekonomi lagi susah. Rupiah gue lihat dari awal tahun semakin melemah. Januari di Rp16.800, tembus Rp17.000 di akhir kuartal pertama, dan sekarang udah nyentuh Rp18.000. Ketua Apindo, Shinta Kamdani, ngomong langsung ke media kalau dampaknya baru mulai terasa sekarang karena prosesnya panjang, bukan dadakan. Nah, dampak ke dunia otomotif itu double shifterian. Pertama, harga bensin. Pertamax Turbo naik 2 kali dalam bulan Mei 2026 aja. Dan kayaknya ini bukan kenaikan terakhir. Bahkan harga Pertamax aja baru banget naik. Kedua, dan ini yang sering luput dari obrolan, biaya spare part dan servis untuk mobil yang banyak komponen impornya. Head of Corporate Communications Astra, Windy Riswantyo, mengakui secara terbuka kalau pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap daya beli dan penjualan. Dan Apindo mencatat ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor masih sekitar 70%. Oke, gue akan mulai dari dasar. Dan gue tahu beberapa di antara lo yang waktu gue nyebut LCGC, pasti langsung punya gambaran mobil tertentu. Gue paham, tapi dengerin dulu angkanya. LCGC adalah program pemerintah yang sengaja dirancang buat menekan biaya kepemilikan. Bukan cuma harga beli, tapi total biaya. Dan di kondisi sekarang, itu relevansinya double. Honda Brio Satya konsumsi BBM kombinasi 16-17 km per liter. Tol bisa 20-22 km per liter. Menurut pengujian Otomotif.net, Brio RS CVT di rute tol tembus 20 km per liter. Harga mobilnya mulai dari 150 jutaan. Konsumsi BBM tol Toyota Agya sekitar 21-22 km per liter. Lewat websitenya, Toyota sendiri ngaku kalau Agya GR Sport CVT nunjukin angka di kota 17,1 km per liter dan tol 21,1 km per liter. Bahkan ada Agya 1 liter yang lebih irit dari versi 1,2 liternya. Tapi ini yang bikin gue lebih suka LCGC dari perspektif kondisi sekarang. Komponen lokalnya tinggi. Honda Prospect Motor sendiri, menurut laporan CNN Indonesia, ngomong bahwa sebagian besar produksi di pabrik Karawang punya tingkat kandungan dalam negeri yang sangat tinggi. Artinya, waktu dolar naik, spare part lo nggak ikut naik sedrastis mobil CBU. Selain itu, Toyota juga ada program T-Care Life, yaitu program bebas biaya jasa 7 kali servis dengan maksimal 3 tahun atau 60.000 km. Bahkan kalau lo bayar lepas, per servis Agya berkisar 400.000 sampai 900.000 rupiah. Servisnya Brio juga di angka yang mirip, sekitar 625 hingga 940.000 rupiah per servis tergantung interval. Ini bukan mobil murahan, ini mobil yang dirancang buat bikin cost of ownership lo rendah. Dan itu persis yang lo butuhkan sekarang. Ini yang paling penting ya. Jangan lupa subscribe. Kebanyakan orang masih beli mobil dari harga stikernya. Ini 200 juta rupiah, yang itu 250 juta. Tapi yang bikin rekening lo terkuras bukan harga stikernya. Yang nyiksa adalah total cost of ownership, yaitu total semua duit yang lo keluarin selama lo punya mobil itu. Gue kasih contoh sederhana. Lo misalkan pakai mobil 40 km per hari, 5 hari seminggu. Total dalam setahun, ya kita buletin 10.000 km.
Mobil dengan konsumsi 10 km per liter butuh 1000 liter Pertamax dalam setahun. Di harga 16 ribuan per liter, itu 16 jutaan rupiah per tahun hanya dari bensin. Mobil LCGC dengan konsumsi 20 km per liter perlu 500 liter. Totalnya 8 jutaan rupiah setahun. Selisihnya 8 jutaan setahun hanya dari bensin. Dalam 5 tahun, lo udah hemat 40 jutaan hanya dari bensin. Ini worst case scenario kalau misalnya harga bensin segitu-segitu aja. Belum servis, belum spare part yang potensial naik gara-gara dolar, dan belum pajak. Dan ini pakai harga Pertamax yang 1 liternya Rp16.000. Kalau lo pakai Pertamax Turbo yang sekarang seliternya Rp20.750, selisihnya bakal lebih brutal lagi. Jadi waktu ada yang bilang, beli yang agak mahal biar kelihatan sukses, gue nggak akan ngejudge. Tapi setidaknya, lo harus tahu, lo bayar berapa untuk kelihatan kayak gitu. Oke, buat lo yang emang perlu lebih dari LCGC, entah itu karena kebutuhan ruang, ground clearance, atau ya lo emang pengen SUV, ada dua pilihan yang menurut gue paling masuk akal sekarang. Toyota Race, mesin turbo 1 liter dengan CVT. Konsumsi BBM-nya dikabarkan nyampe 18-20 km per liter di kombinasi tol dan kota. Untuk ukuran SUV, ini angka yang bagus banget. Race juga dirakit di Indonesia, artinya kandungan lokalnya cukup tinggi. Nggak 100% kena imbas kenaikan kurs. Hyundai Creta juga dirakit di Indonesia. Tes yang sama nunjukin kalau dalam kota mencapai 13,5-14 km per liter, dan tol normal bisa 20-21 km per liter. Nggak seirit LCGC sih jujur, tapi untuk kelas SUV ini di atas rata-rata. Tapi gue mau ngasih peringatan jujur. Jangan beli SUV cuman karena ngerasa lebih keren. Kalau lo tiap hari cuma muter-muter di kota yang jalanannya rata, lo lagi bayar duit lebih banyak dari harga beli, bensin, dan pajak untuk sesuatu yang lo nggak butuhkan secara fungsional. Beli SUV karena lo butuh ground clearance-nya buat jalan yang jelek, butuh bagasinya buat gear outdoor lo, butuh ruangnya buat keluarga. Kalau iya, Race dan Creta bisa menjadi pilihan yang defensible di kondisi sekarang. Ini pertanyaan yang paling sering masuk DM Shift Glimpse sejak harga bensin mulai naik. Beli hybrid, worth it nggak? Jujur, tergantung bagaimana lo nyetir dan di mana lo nyetir. Hybrid paling kelihatan benefitnya di kondisi macet atau stop and go. Karena saat kecepatan rendah, yang kerja tuh motor listrik dari mobil lo, bukan mesin bensin. Dan saat lo ngerem, energinya dikonversi balik jadi listrik lewat regenerative braking. Kalau lo tiap hari kena macet Jakarta atau Bandung yang parah ini, mobil hybrid jadi pilihan yang bagus. Pertama, Toyota Yaris Cross Hybrid, yang katanya bisa menempuh 28-31 km per liter. Menurut Jawa Pos dan Realitas Online, ini memang mobil dengan salah satu angka paling impresif di kelasnya. Harganya mulai dari 440 hingga 600 jutaan rupiah. Kalau lo sering kena macet kota, ini bisa balik modal dari penghematan bensin dalam beberapa tahun. Kedua, Suzuki R3 Hybrid. Entry point hybrid yang lebih terjangkau. Kombinasi kota dan tol sekitar 18 hingga 23 km per liter dengan harga sekitar 280 hingga 320 jutaan rupiah. Untuk keluarga yang butuh 7-seater dan sering di dalam kota, ini arguably pilihan paling masuk akal di range harganya. Tapi, dan ini yang paling penting kalau lo sering ke jalan tol dengan kecepatan konstan, diesel justru masih lebih kompetitif dari hybrid. Dan kalau budget lo di bawah 250 juta rupiah, LCGC masih lebih cerdas dari opsi hybrid manapun yang ada di pasaran sekarang. Hybrid bukan jawaban yang tepat, tapi untuk konteks video ini, hybrid adalah jawaban yang tepat untuk profil berkendara yang tepat. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang mungkin bikin lo agak nggak nyaman. Tapi, ini harus dibahas. Banyak yang datang ke dealer sekarang, ngelihat harga OTR belum naik, dan langsung mikir, ah ini mah masih aman, mending beli sekarang sebelum naik. Gue ngerti logikanya, tapi ini gambar yang belum lengkap. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, ngomong langsung ke Detik Oto. Industri otomotif itu nggak naikkan harga secepat itu. Mereka hitung dulu dampak jangka panjangnya, tapi tekanannya nyata. Dan Adira Finance, menurut Babel Insight, mengakui bahwa pelemahan kurs adalah indikator krusial yang terus dipantau.
dengan risiko penurunan kualitas pembiayaan kalau harga kendaraan naik bersamaan dengan beban biaya hidup. Artinya, harga OTR hari ini mungkin aman. Tapi, ada 3 hal yang harus lo cek sebelum lo tanda tangan. 1. Tanya atau riset berapa persen komponen mobil yang lo incar masih impor. Semakin banyak komponennya yang impor, makin berisiko biaya servisnya naik ke depannya. Ini bisa lo cari dari forum otomotif atau langsung tanya dealer soal TKDN-nya. 2. Kalau KPR, simulasikan cicilan lo kalau bunga naik 1-2%. Apakah masih bisa lo tanggung atau enggak? Sejauh ini, Adira Finance belum naikkan bunga sih, tapi mereka sendiri bilang ada tekanan ke depan. 3. Tanya dealer soal ketersediaan spare part lokal untuk model yang lo incar. Kalau jawabannya nggak meyakinkan, itu red flag. Ini yang paling penting, karena menurut gue, ini jarang dibahas. LCGC baru sekarang udah naik ke kisaran 140 hingga 190 jutaan rupiah. Tapi di pasar bekas, LCGC usia 3-4 tahun dengan kondisi bagus masih bisa lo dapat di 110 hingga 140 jutaan rupiah. Dan dengan budget yang sama kayak beli LCGC baru entry level, lo bisa dapat varian yang lebih tinggi dengan fitur lebih lengkap. Lalu, kenapa beli LCGC sangat masuk akal di kondisi 2026? Pertama, depresiasi terbesar sudah terjadi. Pemilik pertama udah nanggung biaya kehilangan nilai waktu mobil keluar dari dealer. Sebagai pemilik baru dari mobil itu, lo masuk di titik yang lebih stabil. Kedua, spare partnya identik sama yang baru. Sama murahnya, sama gampangnya dicari di mana-mana. Nggak ada bedanya dari sisi maintenance. Ketiga, di saat dolar tinggi dan harga LCGC baru kemungkinan akan ikut naik, lo justru masuk ke pasar bekas sebelum harganya ikut terangkat. Menurut suara.com, pasar LCGC bekas makin diminati persis karena kondisi ini. Satu syarat yang nggak bisa lo kompromikan adalah pastikan ada riwayat servis yang jelas dan unit bersih dari bekas banjir. 2 hal itu non-negotiable. Lo catat ketiga hal itu, dan itu gimana caranya lo bisa melakukan salah satu pembelian paling cerdas di tahun 2026. Oke Shifterian, gue tahu video ini lumayan panjang. Jadi ini ringkasannya yang bisa lo catat buat referensi sebelum ke dealer. Kalau budget lo di bawah 180 juta rupiah, pilihan buat lo adalah LCGC baru atau LCGC bekas muda. Kayak Honda Brio Satya, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan lain-lain. Pilihan paling tahan banting dari sisi bensin, servis, dan dampak dolar. Kalau budget lo 200 hingga 350 jutaan rupiah, dan lo butuh SUV, Toyota Race atau Hyundai Creta bisa jadi pilihan lo. Dua-duanya dirakit lokal, konsumsi irit untuk kelasnya. Kalau budget lo 280 juta rupiah ke atas, dan lo sering kena macet parah, Suzuki R3 Hybrid jadi entry point paling masuk akal buat lo. Lo juga boleh pilih Toyota Yaris Cross kalau budget lo lebih longgar. Satu hal yang perlu lo hindari di kondisi sekarang adalah mobil CBU penuh impor tanpa ada pertimbangan matang. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi lo harus tahu lo lagi menanggung risiko kurs itu secara penuh. Tulis saja langsung di kolom komentar gimana pendapat lo soal kondisi saat ini. Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau belum, dan share ke temen lo yang mentalnya lemah kayak rupiah saat ini.